Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajar Maulana dari Universitas Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu buah video, yaitu tentang bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan nih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada malam hari ini. Nah, untuk memperlancar kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, di sini teman-teman ada yang udah pernah mengikuti proses bimbingan kelompok atau belum? Belum. Oke, baik. Jika belum, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini agar teman-teman memperoleh informasi serta wawasan terkait informasi yang akan dibahas ini. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dimengerti terkait tentang pengertian dari bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok ini? Oke, baik. Jika teman-teman sudah mengerti semua, saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, seperti kita saat ini, kita duduk setengah melingkar dan saya sendiri sebagai pemimpin kelompok atau PK dan teman-teman sendiri sebagai anggota kelompok atau AK. Nah, adapun hal-hal yang harus kita sepakati bersama, yaitu teman-teman diharapkan secara sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini dan tidak ada paksaan serta bersifat terbuka dalam mengemukakan pendapat agar tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, adapun terkait informasi yang bersifat rahasia, dimohon kepada teman-teman agar menjaga rahasia tersebut di luar dari kelompok ini. Lalu, ketika teman-teman ingin mengemukakan pendapat, diharapkan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, bagaimana teman-teman terkait tata cara pelaksanaannya? Apakah dapat dimengerti? Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Untuk lebih mengenal lagi nih, kita kan belum kenal sama sekali. Untuk lebih mengenal lagi, kita melakukan perkenalan diri. Nah, perkenalan diri itu dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh orang yang ada di sebelah kanan saya, dan diakhiri oleh orang yang di sebelah kiri saya. Nah, dalam perkenalan nama ini kita menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, dan asal sekolah. Contohnya adalah misalkan namanya adalah Iqbal Fajar Maulana, nama panggilannya Iqbal, dan asal sekolah misalkan SMA Negeri 106 Jakarta. Apakah dapat dimengerti teman-teman? Oke, baik, kita mulai Kak. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Iqbal Fajar Maulana, nama panggilannya Iqbal. Asal sekolah saya adalah perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Prof. Dr. Hamka. Bisa dilanjutkan? Saya Damar Rizky Aditya, nama panggilan saya Damar. Asal sekolah di SMK Negeri 14 Bekasi. Oke, bisa dilanjut? Saudara saya Tommy Pratama, nama panggilan Alfa, asal sekolah SMA Mula Hayati. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut? Nama saya Sutandika, nama panggilan saya Suta, saya dari SMAN 88 Jakarta. Oke, bisa dilanjutkan? Nama saya Farhan Maulana, nama panggilan Farhan, asal sekolah dari SMKN 51 Jakarta. Oke, dilanjutkan. Nama saya Ardian Febriansyah, nama panggilan saya Ardian, asal sekolah saya SMK Madika 4 Jakarta. Oke, dilanjutkan kembali. Nama saya Muhammad Ardiansyah, dipanggil Ali, asal sekolah saya SMK Negeri 64 Jakarta. Oke, terima kasih. Nama saya Dinda Nurlidia, asal sekolah SMK Kedua Mandua, nama panggilan saya Dinda. Oke, bisa lanjut. Nama saya Muhammad Taufiq Rahman, saya asal sekolah dari SMA Malayati. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sini udah pada memperkenalkan diri. Untuk lebih mengakrabkan kita lagi nih, bagaimana kalau kita melakukan rangkaian nama? Bagaimana teman-teman? Setuju atau enggak nih? Setuju. Oke, kalau setuju, saya akan menjelaskan tata cara melakukan rangkaian nama. Nah, rangkaian nama ini saya jelaskan. Jadi orang pertama menyebutkan nama panggilannya, lalu dilanjutkan oleh orang kedua. Namun oleh orang kedua ini tidak boleh menyebutkan namanya langsung, harus menyebutkan nama orang pertama, lalu oleh nama orang kedua tersebut. Begitu seterusnya. Bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Oke, bisa dimulai dari orang yang di sebelah kanan saya. Nama saya Damar. Nama saya Alfa. Damar, Alfa, Suta. Oke, lanjut. Damar, Alfa, Suta, Farhan. Damar, Alfa, Suta, Farhan, Ardian. Oke,
Oke. Damar, Alfa, Sita, Farhan, Ardian, Aldi. Oke. Damar, Alfa, Suta, Farhan, Ardian, Aldi, Dinda. Damar, Alfa, Suta, Farhan, Ardian, Aldi, Dinda, Taufik. Oke, saya ulangi ya. Damar, Alfa, Suta, Farhan, Ardian, Aldi, Dinda, Taufik, dan saya sendiri Iqbal. Oke, terima kasih teman-teman telah melakukan rangkaian nama. Semoga teman-teman dalam melakukan rangkaian nama ini bisa lebih mengakrabkan lagi satu sama lain. Saya tegaskan kembali ya, dalam proses bimbingan kelompok ini teman-teman diharapkan sukarela dan tidak ada paksaan dan bersifat terbuka saat mengemukakan pendapat sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Dan adapun terkait informasi yang bersifat rahasia diharapkan kepada teman-teman agar menjaga rahasia tersebut dari luar kelompok ini. Kemudian ketika teman-teman ingin mengemukakan pendapat diharapkan kepada teman-teman untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu agar tidak memotong pembicaraan dari teman-teman lainnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan remaja saat ini, yaitu kita akan membahas topik dampak narkoba. Nah, mengapa saya mengambil dampak narkoba? Alasan saya adalah karena begitu pentingnya di situasi saat ini kita mengambil narkoba, karena menurut saya di kalangan remaja ini sangat sensitif narkoba ya, sehingga kita harus mengetahui dampaknya apa saja, apa itu pengertian narkoba dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari narkoba? Silakan teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke, silakan saudara Taufik. Pengertian dari narkoba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, atau obat-obat terlarang. Oke, baik. Jadi menurut topik ini narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang ya. Oke. Apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat kembali? Dengan Oke. Dipersilakan saudara Farhan. untuk pengertian narkoba itu adalah bahan atau zat yang mempengaruhi kejiwaan atau psikologi seseorang yang menimbulkan kejiwaan fisik. Oke, menurut Farhan adalah bahan atau obat-obatan yang bisa menimbulkan efek kecanduan kepada diri sendiri ya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat? Ya, berapa? Oke, baik. Jadi saya simpulkan. Jadi narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Dan narkotika itu adalah memiliki arti sendiri. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis atau semi sintetis yang memiliki efek penurunan kesadaran serta halusinasi dan efek daya rangsang. Nah, teman-teman tadi sudah menyebutkan nih apa itu pengertian dari dampak narkoba, pengertian narkoba. Kemudian di sini ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenis dari narkoba? Silakan teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat. Saya tahu Pak. Oke, dipersilakan saudara Damar. Morfin, heroin, ganja, sabu. Oke, menurut Damar itu ada morfin, heroin, ganja, sabu. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Enggak. Oke, dipersilakan saudara Seta. Setelah yang tadi disebutkan 4 itu ada saya tambahan. Yang pertama ada kodein, opium, kafein, ekstasi, dan metadon. Oke, menurut Seta itu ada kodein, opium, morfin, kokain, dan satu lagi metadon. Oke, baik. Saya simpulkan dari apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat lagi? Oke, baik. Jika tidak ada yang mengemukakan pendapat lagi, saya simpulkan. Jadi benar di antara pendapat dua teman-teman kalian ini ada morfin, kokain, ganja, sabu-sabu, kemudian ada ekstasi, dan berbagai jenis macam lainnya. Nah, teman-teman berarti udah pada tahu apa aja jenis-jenisnya dari narkoba. Kemudian saya mau bertanya kembali nih, apa sih dampak fisik dari narkoba? Ada yang bisa nggak? Ayo. Oke, silakan saudara Ardian. Dampak narkoba dalam fisik itu seperti gangguan saraf, yaitu kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran. Oke, menurut saudara Ardian itu gangguannya terhadap fisik itu adalah gangguan kejang-kejang, kemudian juga ada dan gangguan kesadaran. Oke, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat lagi? Saya Pak. Oke,
Silakan Saudari Dinda. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Oke, menurut Dinda ada 2 gangguan, yaitu gangguan terhadap jantung dan gangguan terhadap pembuluh darah. Teman-teman, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat kembali? Sudah. Oke, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan memang benar ada beberapa dampak fisik terhadap narkoba. Yang pertama itu gangguan terhadap syaraf, yaitu kejang-kejang dan gangguan kesadaran. Kemudian ada gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga ada gangguan terhadap paru-paru, yaitu fungsi penekanan pada pernapasan. Nah, juga ada sakit mual-mual seperti mual-mual, kemudian ada kejang-kejang juga, dan suhu tubuh mudah meningkat. Nah, ada lagi jika pengguna narkoba ada yang memakai jarum suntik. Nah, kemudian ketika orang memakai jarum suntik secara bergantian akan menimbulkan efek penyakit, yaitu hepatitis B dan hepatitis C. Dimana kita tahu bahwa penyakit itu belum ada obatnya di Indonesia saat ini. Oke teman-teman, tadi sudah menyebutkan apa saja dampak-dampak terhadap fisik. Kemudian saya bertanya kembali, ada yang tahu nggak nih dampak narkoba terhadap psikis? Teman-teman silakan mengemukakan pendapat ya. Saya tahu Pak. Oke, dipersilakan Saudara Aldi. Dampaknya itu hilangnya kepercayaan diri, cenderung melukai diri, bahkan sampai ada yang bisa bunuh diri Kak. Oke, menurut Aldi itu ada yang melukai diri sendiri sampai ada yang hingga bunuh diri ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Apakah ada yang ingin mengemukakan pendapat kembali? Saya Kak. Oke. Silakan Saudara Alfa. Tambahannya sulit berkonsentrasi, perasaan tertekan juga kesal. Oke, menurut Alfa sulit berkonsentrasi dan perasaan kesal juga ya. Oke, baik, terima kasih. Saya simpulkan memang benar di antara teman-teman ini sudah menyebutkan sulitnya dampak narkoba terhadap psikis itu adalah sulit berkonsentrasi, kemudian juga sering berhayal, kemudian juga tidak ada harapan untuk ke depan yang lebih baik. Oke teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan apa itu pengertian narkoba, kemudian jenis-jenis narkoba dan macam jenis-jenis narkoba, kemudian dampak terhadap fisik dan psikis dari pengguna narkoba. Baik, jadi saya simpulkan, jadi pengertian dari narkoba itu adalah obat-obatan terlarang yang jika digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan efek kecanduan dan juga akan merusak organ tubuh yang ada di dalam serta di luar dari tubuh kita. Nah, ada berbagai jenis dari narkoba itu sendiri, yaitu yang tadi morfin, kokain, ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan opium, dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda yang bisa disebutnya adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu kita harus menghindari narkoba agar kita tidak terjerumus dalam narkoba itu. Nah, bagaimana teman-teman? Nampaknya teman-teman ini udah mulai kurang semangat nih. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju nggak? Setuju. Semangatnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu nama ice breakingnya itu adalah sambung kata. Jadi di sini kita akan membagi 2 kelompok. Yang sebelah kanan saya adalah kelompok pertama dan yang sebelah kiri saya adalah kelompok kedua. Jadi gamesnya itu adalah kita bermain sambung kata. Setiap orang hanya menyebutkan 1 huruf saja. Jadi ketika saya menyebutkan kegiatan, teman yang ada di sebelah kanan, misalnya Damar itu menyebutkan kegiatan, dia dalam menyebutkan K dan selanjutnya E dan begitu seterusnya. Bagaimana teman-teman, apakah dapat dipahami? Oke, baik, saya mulai ya. Dari kelompok yang di sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu kelompok 1. Saya akan mulai, katanya adalah pekerjaan. P, E, K, E, R, J, A. M. Oke, bagus. Oke, bisa dilanjut oleh kelompok yang di sebelah kiri saya, kelompok 2. Kata yang saya pilih adalah kewarganegaraan. K, E, W, U. Oke, kita ulang ya. Jangan susah Kak. Oke, saya ubah kalimatnya, yaitu adalah keterbukaan. Bisa? Bisa. Oke, bisa dimulai dari saudara topik. K, E, E,
Salah. T bener. Bener. Ulang. T. Lu. Salah itu kak. Salah. Gampang kak. Iya, gampang. Gampang kak, nggak adil nih. Oke. Berarti untuk ini saya ulang kembali. Ini satu kesempatan lagi ya. Oke, intinya adalah Ayo bisa boy. presiden. Ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. P. R. I. Salah. Oke, sudah. Kelompok ini sudah. Oke, kita lanjut. Aduh gak fokus nih kacau. Dulu dong 10 kali ke. Oke, nanti hukumannya di akhir. Oke, kita lanjutkan kelompok sebelah ya. Kita lanjutkan di game lagi. Untuk kata yang saya pilih adalah Susah kak. masyarakat. M A S R. Salah. Ayo pak. sekali lagi tadi Sekali lagi, oke. 3 kali dia. Oke, 3 kali. 3 kali, oke. Oke, kata-kata yang saya pilih adalah kalender. A L E. N B. E Hoki aja hoki. Oke. Gimana kelompok 2 masih mau lagi nggak? Lagi sekali kak, ayo kak. Sayu. Oke, kita lanjut ya kelompok ini. Apa ya saya pilih? Bisa kak. Kata-katanya Bismillah. Katulistiwa. Ya. Oke, bisa? Oke. Bisa dimulai dari sekarang, silakan. A. H. Adil kak. Bisa betul. Bisa kak ya Allah. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, saya milih satu kata lagi nih, menurut saya mudah. Kameramen. Ulang nanti ganti. Oh, Saya bisa karena saya sebagai pemimpin kelompok. K. Oke, sabar. Sebelum ini saya ini dulu, aba-aba dulu. Oke, bisa dimulai dari sekarang. K. M. E. N. A. M. A. E. Ya Allah. Salah. Mau lagi apa enggak nih? Lagi, sekali lagi. Gimana nih kelompok 2? Aduh. Yuk, bisa Kalau yuk. kelompok makanya harus konsentrasi. Semangat. Oke, oke. Kalimat yang saya pilih adalah keterbukaan. Apakah bisa? Udah kan? Udah kak tadi. Udah tadi. Tadi siapa? Kelompok ini ya? Iya, udah. Oke, berarti kalau udah sosialisasi. Bisa? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. S. O. S. I. A. Salah. Bener nggak? Oh, iya. Jadi ngeblur nih kak. Gimana sih? Ulang kak. Oke, ulang. S. O. S. I A. L. I. A. S. salah itu S dulu. S dulu harusnya. Salah, S dulu. Oh, kan salah. Sosialisasi. Oh iya. S dulu. Udah salah. Siapa ya? S breakingnya kayaknya kalau kita susah ya kan? Gampang. Tadi gampang ya 5 huruf doang kan kadang-kadang. Kasih yang susah dah. Oke, kasih yang susah nih sekali lagi ya untuk kelompok ini. Ya. Oke. Karakteristik. Oke. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. K. A R E. S. I Salah. Salah. Kamu fokus banget asli. Sebenarnya game ini gampang, hanya perlu fokus doang. Harus kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya. kan gak ikutan jadi gampang. Iya, Awalnya dari sini nggak diubah. Awalnya dari sini Nggak bisa. Bisa. Ini kan terlalu lama kita melakukan ice breaking. Oh iya, betul, Siapa Kak. ya? Udah deh. Oke, kita lanjutkan ya. Siap kak. Nampaknya teman-teman sudah mulai terlihat udah semangat lagi akibat ice breaking tadi. Walaupun yang di sebelah kiri saya kurang kompak dan di sebelah kanan saya
agak kompak. Jadi Agak kita kompak. akan lanjutkan bimbingan kelompok ini. Apakah setuju teman-teman? Iya. Oke, untuk melanjutkan ice breaking ini saya ingin teman-teman menyampaikan komitmen atau tindakan-tindakan yang akan teman-teman lakukan karena kita sudah mengetahui apa saja dampak-dampak narkoba. Nah, dalam komitmen ini bisa dimulai dari sebelah orang yang ada di kanan saya dan diakhiri oleh orang yang di sebelah kiri saya. Oke, bisa dimulai. Komitmen saya tidak akan menyalahgunakan atau memakai narkoba. Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Kalau saya jangan coba-coba ketika orang lain menawarkan barang yang asing. Oke, baik. Terima kasih. Bisa dilanjutkan lagi? Kalau menurut saya, komitmen saya dari diri saya sendiri itu menghindari pergaulan bebas karena pergaulan bebas itu dapat merusak diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Saudara Farhan bisa dilanjutkan? Untuk menghindari narkoba itu menurut saya mengikuti pengajian-pengajian yang ada di sekitar rumah atau majelis-majelis terdekat. Oke, terima kasih. Menurut saya untuk ikuti berperan aktif dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih. Bisa lanjut? Kalau saya komitmen saya akan mengisi waktu luang saya dengan hobi yang saya suka, contohnya seperti bermain futsal dan renang. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan? Kalau menurut saya mengikuti kegiatan yang sehat dan kreatif. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan Mas Saudara Topik? Kalau menurut saya itu dengan cara menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, jadi seperti sekarang tadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menyampaikan komitmennya. Semoga komitmen ini tidak hanya diucapkan dalam mulut saja, tetapi ditegaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah melakukan bimbingan kelompok. Tadi kita sudah menjelaskan apa itu pengertian dari narkoba, dampak dari narkoba, dan itu artinya bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak sih kesan dan pesan dalam mengikuti bimbingan kelompok ini? Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kesan pesannya, dipersilakan. Saya nggak ada Kak. Oke, dipersilakan. Pesan saya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa lebih dapat pengetahuan lebih tentang narkoba, dan juga saya dalam bimbingan ini merasa asik dan seru karena ada ice breaking tadi. Oke. Kita dapat semangat lagi buat tadi itu. Pesan saya ya buat teman-teman sekalian yang di sini, mohon hindari narkobanya, jangan pernah sekali nyobain. Oke, terima kasih atas kesan-pesan yang disampaikan Mas Saudara Waldi. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Ya, Oke, silakan Saudara Suta. kesan saya yang pertama, saya merasa senang dan saya juga merasa bahagia karena mendapatkan wawasan baru mengenai narkoba, mulai dari pengertian narkoba, macam-macam narkoba, dampak terhadap fisik dan dampak terhadap psikis kita. Terus pesan saya untuk semua, maka sebenarnya ada tambahan lagi yang kedua. Yang kedua juga merasa senang karena mendapat kenalan baru yang sebelumnya kita nggak kenal, dan sekarang dalam pertemuan ini kita menjadi kenal satu sama lain. Dan pesan saya untuk semua sama seperti Aldi yang tadi sebelumnya dikatakan, jauhi narkoba, semoga kita semua tidak terkena apa yang namanya narkoba itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah disampaikan Mas Saudara Suta. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengumpulkan pesan dan pesan yang lagi? Oke, baik. Jika tidak ada, teman-teman, apakah ingin mengadakan pertemuan kembali terkait tentang bimbingan kelompok ini atau sudah cukup? Boleh Kak? Boleh. Akan kembali Kak. Oke, baik. Jika ingin mengadakan pertemuan kembali, kita adakan di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri pada bimbingan kelompok kali ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok ini. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin dapat Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan bimbingan kelompok tadi. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari video tersebut.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.